Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang tips dan tutorial untuk Microsoft Excel. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang tombol-tombol shortcut yang ada di Microsoft Excel. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan secara singkat tentang fungsi-fungsi dari kombinasi antara tombol kontrol dengan huruf-huruf yang ada di keyboard dari laptop ataupun komputer kita ya. Kemarin sudah saya uraikan secara singkat. Nah, kali ini kita akan sama-sama mempraktekkan dari masing-masing uraian terkait dengan kombinasi tombol kontrol dan tombol-tombol lainnya. Baiklah rekan-rekan, kita mulai saja. Yang pertama, Ctrl plus N di sini untuk membuat workbook baru ya. Di sini saya kasih keterangan bukan worksheet. Nah, rekan-rekan yang baru belajar Microsoft Excel, saya jelaskan secara sekilas ya, bahwasanya yang dimaksud dengan workbook itu adalah buku kerja atau file dari Microsoft Excel yang kita miliki. Sedangkan worksheet adalah lembar kerja. Seperti hanya kita analogikan sebuah buku ya, dia memiliki beberapa lembar kertas ya. Begitu juga dengan Microsoft Excel, bukunya adalah workbook, sementara lembar-lembarnya adalah worksheet. Oke. Sekarang untuk fungsi yang pertama, Ctrl N. Ketika kita menekan Ctrl N ya, maka kita akan membuka workbook baru rekan-rekan. Nah, barusan saya ulangi ya, saya close dulu. Sekarang kita tekan Ctrl plus N, langsung N ya, Ctrl N. Nah, maka di sini kita dibukakan jendela Microsoft Excel baru. Di sini ditandai dengan namanya book 3 ya rekan-rekan. Nah, Ctrl N ini saya minimize ya, bukan minimize ya, saya restore down. Nah, Ctrl N ini baru akan berfungsi ketika kita sudah membuka Microsoft Excel sebelumnya. Jadi fungsi Ctrl N ini dia akan baru bekerja setelah kita membuka Microsoft Excel. Karena kalau kita belum membuka Microsoft Excel, maka untuk file new atau bikin file baru Microsoft Excel maka tidak akan bisa dilakukan ya rekan-rekan. Nah, jadi sekali lagi Ctrl N baru akan berfungsi setelah kita membuka jendela Microsoft Excel. Misalnya gini, saya sekarang buka Ctrl N ya, tekan Ctrl N, nah buka jendela baru. Kemudian ini book 4 ya, karena tadi book 3 sudah saya close. Nah, sekarang kita akan membuka lagi jendela baru, file baru, workbook baru. Kita tekan lagi Ctrl N, maka di sini dibuka lagi workbook baru dengan titlenya, judulnya book 5 gitu rekan-rekan. Jadi catatannya Ctrl New baru akan bisa dieksekusi ketika kita sudah membuka Microsoft Excel. Kemudian Ctrl S atau untuk save ya, menyimpan. Nah, ketika kita menekan Ctrl S maka ada beberapa pilihan rekan-rekan. Ini sekarang kita lakukan ya, kita praktekkan. Saya sekarang akan menekan tombol Ctrl S. Nah, maka di sini muncul ya rekan-rekan, Ctrl S di sini karena file sudah disimpan terlebih dahulu, maka di sini tidak ditunjukkan lah. Sekarang kita buka aja Ctrl N ya, Ctrl baru, kita buka jendela baru, Microsoft Excel baru, workbook baru. Nah, sekarang kita akan menekan Ctrl S, tekan Ctrl S ya. Maka di sini kita akan diarahkan ke menu ini, ada save as di sini ya. Nah, di sini kita akan ditujukan kepada lokasi di mana kita akan menyimpan file workbook tersebut. Di sini kita bisa klik di komputer, di sini langsung ke lokal disk kita, atau juga kita add place, bisa juga di OneDrive ya, atau juga di Dropbox, atau juga kita bisa browse di internet. Nah, dalam hal ini karena saya akan menyimpan di lokal disk, maka saya pilihan klik yang komputer. Nah, di sini kita bisa browse untuk mencari lokasi di mana kita akan menyimpan file book tersebut ya rekan-rekan. Nah, di sini kita bisa simpan di My Dokumen ataupun di lokasi-lokasi yang rekan-rekan tuju gitu rekan-rekan ya. Baik. Nah, untuk save di sini kan masih diarahkan kepada save as. Artinya kita akan menyimpan file ini dengan berbagai macam tipe. Nah, di sini ada pilihan rekan-rekan nih. Kita klik drop down listnya ya. Nah, maka di sini muncul tipe-tipenya nih rekan-rekan. Ini saya ke bawahin ya biar kelihatan. Nah, ini ada Excel workbook, ini standar Excel ya. Untuk extensionnya itu atau ciri-ciri di belakangnya ya,
itu adalah XLSX. Nah, ini untuk standar Excel. Nah, kalau Excel macro enable di sini ada XLSM. Jadi di sini yang dimana file-file Microsoft Excel ini dia memiliki rumus-rumus ataupun formula ataupun rumus-rumus di dalam Microsoft Visual Basic Power Application. Ada VBA code-nya ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk Excel binary ya. Di sini extensionnya XLSB. Kemudian di sini Excel 97 2000 workbook. Nah, di sini dia untuk extensionnya sendiri XLS, nggak ada X-nya belakangnya ya. Kalau ini kan saya menggunakan Microsoft Office 2013. Nah, ada belakangnya XLSX. Nah, kalau yang versi sebelumnya Excel 97 sampai dengan 2003, dia extensionnya dikenali dengan titik XLS ya. Jikalau seandainya rekan-rekan memiliki sebuah file Excel dan dia tidak bisa dibuka di komputer yang lama ya, karena keterbatasan Microsoft Office-nya yang sudah out of date ya, sudah obsolete atau sudah usang. Nah, maka rekan-rekan simpan filenya CPS dengan menggunakan pilihan yang Excel 97 sampai 2003. Kemudian di sini ada XML data ya, ada single file web page, ada web page. Di sini banyak pilihan rekan-rekan ya. Kita juga bisa menyimpan dalam bentuk TXT file ya, text file. Di sini sebagai template. Nah, tapi kecenderungan ini jarang-jarang digunakan ya, terkecuali memang ada kepentingan ataupun kebutuhan. Misalnya kita mau bikin dalam bentuk CSV misalnya, karena sini untuk MS-DOS kebutuhannya ya. Untuk TXT ini betul-betul format dalam bentuk TXT atau teks atau linear ya. Oke. Nah, kemudian di sini ketika kita menyimpan rekan-rekan. Nah, di sini ada tools di sini ya rekan-rekan ya. Di sini tools. Nah, ini ketika kita klik general option, nah maka di sini kita akan diarahkan kepada sebuah jendela pop-up untuk memberikan password untuk melindungi file Excel yang kita miliki ya. Nah, ini jarang-jarang digunakan, padahal ini sangat membantu rekan-rekan. Jikalau kita memiliki data yang konfidensial dan tidak mau setiap orang membuka file kita, maka selayaknya kita memberikan password untuk file-file Excel yang kita miliki. Atau kalau tidak, kalaupun tidak di password, kita checklist yang read only recommended. Artinya orang hanya akan hanya membaca aja, nggak bisa menyimpan. Kalaupun menyimpan, dia akan disimpan sebagai kopian dari file original, gitu rekan-rekan ya. Nah, di sini saya klik cancel ya, karena di sini saya hanya menunjukkan bagaimana proses penggunaan tombol Ctrl S ya rekan-rekan. Kalau yang tadi, nah rekan-rekan, tadi file yang sudah saya buka ya, karena sebelumnya memang sudah di save, jadi ketika saya tekan Ctrl S, dia tidak akan ada perubahan apa-apa rekan-rekan. Nah, beda halnya ketika kita menekan save as ya, kita klik file misalnya save as di sini ya rekan-rekan, maka dia akan muncul gitu ya, gitu rekan-rekan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kemudian di sini tombol selanjutnya itu Ctrl plus C, itu untuk mengcopy file. Di sini saya memberikan keterangan bahwasanya fungsi dari Ctrl C ini adalah untuk mengcopy teks ataupun rumus ataupun yang lainnya. Nah, dan di sini ada keterangan teks asli masih tersimpan. Nah, sekarang kita praktekkan di bawah. Di sini saya sudah membuatkan contoh teks ya. Kita akan mengcopy teks yang ada di sel E20 ya. Di sini sel E20 saya tandai dengan warna kuning rekan-rekan ya. Sel itu adalah pertemuan antara kolom E ini ya dengan baris 20. Ini namanya sel E20. Nah, ini saya mau pindahkan, saya mau copy, saya mau salin. Saya mau pindahkan yang di sel E20 ke sel E25 misalnya kan. Nah, atau ke sel C25 misalnya. Nah, caranya kita sorot teks ataupun sel yang berisi teks ataupun formula ya yang mau kita salin. Kemudian kita tekan Ctrl C. Ctrl C. Nah, maka di sini tanda dari bahwasanya proses copying itu sedang dilakukan. Di sini ada tanda garis-garis yang bergerak rekan-rekannya. Nah, ini copying clipboard ya, artinya si sel ini sudah di copy ke clipboard. Clipboard itu adalah media penyimpanan sementara di dalam Microsoft Office ataupun di dalam sistem sebuah komputer ya. Jadi di sini kita sudah mengcopy ini dan disimpan sementara di sistem di dalam sebuah komputer atau laptop. Nah, baru ketika kita eksekusi, kita pindahkan ke sini misalnya ke sel C25 di sini rekan-rekan C25 ya. Nah, baru di sini kita tekan Ctrl V. Ctrl V itu adalah untuk menempelkan teks ataupun rumus ataupun hal-hal yang ada di dalam sebuah sel
Yang di sini ketika kita melakukan Ctrl C atau copy, maka di sini keterangan teks asli masih tersimpan. Nah, kita buktikan sekarang di sini di sel C25 kita tekan Ctrl V. Nah, maka di sini teks yang ada di sel E20 akan disalin dan dipindahkan, ya, ditempelkan di sel C25. Untuk proses copying, ya, nah maka teks aslinya itu masih tersimpan di sel sebelumnya. Nah, beda halnya dengan satu lagi rekan-rekan, di sini ada Ctrl X. Ctrl X fungsinya adalah untuk mengcopy ataupun memotong teks ataupun rumus ataupun yang lainnya yang ada di dalam sebuah sel. Nah, di sini saya kasih keterangan bahwa teks aslinya itu akan dihapus dari tempat yang sebelumnya. Nah, sekarang kita buktikan rekan-rekan. Ini tadi warna kuning, ya. Nah, sekarang ini, ini proses copying masih berjalan rekan-rekan. Artinya kalau kita menekan Ctrl V lagi, maka ini akan di-copy lagi. Misalnya saya tekan Ctrl V di sini, maka terus akan berjalan, ya, selama si copying clipboard ini belum kita lepaskan atau belum kita rilis, ya. Nah, cara merilisnya, cara melepaskan ini supaya bisa tadi kan saya klik ini, atau juga tadi ketika ini saya tekan tombol escape, ya rekan-rekan, tombol escape. Nah, baru dia akan lepas, itu artinya dirilis dari proses copying ke clipboard. Nah, ini saya delete dulu, ya rekan-rekan. Ini saya mau menghapus juga format warna background di bawahnya, sehingga saya pilih clear, kemudian klik clear format. Nah, maka di sini kosong, ya rekan-rekan, formattingnya di delete tapi teksnya masih tersimpan. Nah, di sini kalau saya pilih clear all, maka dia teks sama formatnya akan dihapus. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke Ctrl X. Nah, kalau Ctrl X, ini sekarang saya tekan Ctrl X, ya. Ctrl X. Nah, maka dia seperti proses copying. Si garis-garis ini bergerak. Nah, kemudian kita pindahkan di sel C23. Di sini kita tekan Ctrl V, ya, atau paste itu untuk menempelkan. Coba rekan-rekan perhatikan ini yang tadi saya bilang, maka di teks aslinya dia akan dihapus, ya. Di sini sekarang saya akan menekan Ctrl V. Nah, maka di teks asli yang tadi di E20, maka dia teksnya dihapus dan dipindahkan atau ditempelkan di sel C23, itu rekan-rekan, ya. Jadi kalau copying kalau proses copy teksnya masih tersimpan. Kalau cut atau Ctrl X, dia teks yang di tempat lamanya itu dihilangkan dan dia dipindahkan atau ditempelkan di sel yang baru. Nah, kemudian di sini ada Ctrl Z atau untuk undo. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasanya Ctrl undo itu fungsinya untuk membatalkan perubahan dan mengembalikan kepada posisi sebelumnya atau semula. Nah, barusan terakhir aktivitas kita meng-cut ataupun memotong teks yang berada di sel E20, kemudian kita menempelkannya di sel C23, ya, di sini. Nah, sekarang saya ingin mengembalikannya kembali. Kita bisa tekan Ctrl Z. Nah, maka teks ini dikembalikan ke tempat semula, ya, gitu. Kemudian di sini ada juga Ctrl Y, ya, Ctrl Y untuk menjalankan kembali pembatalan sebelumnya dilakukan terhadap sesuatu teks ataupun nilai yang diubah. Nah, sekarang kita tekan Ctrl Y. Apa yang terjadi rekan-rekan? Silahkan diperhatikan, ya. Tekan Ctrl Y. Nah, maka dia mengembalikan kembali. Jadi yang tadi dikembalikan ke awal, ya, Ctrl Z. Nah, Ctrl Z kan tadi awalnya kita berangkat dari sini nih. Kita mengcopy file, ya, atau meng-cut file, teks yang ada di sel ini, kemudian kita pindahkan ke sini. Ketika sudah dipindahkan, aduh, kayaknya nggak jadi deh, saya mau mengembalikannya lagi. Nah, ini kan saya pindahkan nih, saya tekan Ctrl V, ya. Nah, pindahkan. Oh, ternyata nggak jadi, saya mau mengembalikannya lagi, nggak, dibatalkan deh, nggak jadi pindahin teks yang di E20 tadi. Nah, saya tekan Ctrl Z. Nah, maka dia dikembalikan ke tempat semula. Ternyata berpikir lagi, oh, jadi deh, pindahin lagi ternyata. Nah, filenya mau dipindahin lagi ke E23, maka kita tekan Ctrl Y. Nah, gitu rekan-rekan. Jadi ini seperti kayak maju mundur gitulah rekan-rekan, kalau istilah diistilahkan dengan penggunaan kata-kata yang lain. Jadi tadinya dibatalkan, ternyata pembatalannya nggak jadi gitu. Nah, kalau dibatalkan Z, kalau di eksekusi atau dilakukan kembali berarti Y. Nah, kemudian di sini ada pilihan Ctrl P.
Ctrl P di sini adalah fungsinya untuk print out ataupun print preview sebuah file. Nah, di sini ketika kita menekan Ctrl P, rekan-rekan ya. Saya tekan Ctrl P sekarang ya. Ctrl P. Nah, maka kita akan diarahkan ke jendela untuk menu print out. Nah, di sini ada di sebelah tengah di sini ada preview ataupun tampilan dari file yang akan kita print out. Nah, jikalau rekan-rekan perhatikan ya, di sini dia tampilannya hanya sebagian saja yang dimunculkan. Sementara misalnya saya ingin memprint out atau ngeprint bagian sebelah kiri, kembali dulu ke Excel ya. Saya ingin print out nih bagian sebelah ini nih, kotak yang ada di sini nih, rekan-rekan. Yang dari mulai fungsi Ctrl N di sini ya, dari sel B2 nih rekan-rekan ya, B2 sampai dengan sel, nah sampai dengan sel apa nih, ini H18. Nah, saya ingin mengcopy area sini rekan-rekan. Nah, kalau kita secara langsung tekan Ctrl P, maka dia hanya menampilkan sebagian dari file yang kita miliki di Excel. Nah, bagaimana cara untuk menyetingnya? Pertama, mungkin di sini saya akan jelaskan ke rekan-rekan sini ya. Jikalau kita lihat di jendela print ini, pertama di sini ada pilihan tombol untuk print. Artinya jikalau memang ini rekan-rekan hanya mau ngeprint yang bagian ini saja, tinggal klik print. Kemudian di sini ada pilihan copy. Copiesnya di sini kita mau berapa kali ngeprintnya. Nah, standar defaultnya itu adalah 1 ya. Tapi kalau rekan-rekan mau ngeprintnya 10 kali, tinggal ganti aja 10 ya. Nah, misalnya aduh bukan 10, 8. Rekan-rekan bisa ketik 8 atau juga bisa dengan menggunakan tombol panah atas panah bawah ini ya, dikurangi. Nah, ini untuk proses copiesnya dia ada berapa kali copy gitu ya. Nah, kemudian pada bagian bawah di sini ada tipe printer yang kita gunakan. Nah, karena saat ini saya tidak terhubung dengan printer, dengan salah satu printer, maka di sini saya terhubung dengan Adobe PDF yang ada di di software yang sudah saya install di laptop yang saya miliki. Nah, Adobe PDF nanti ketika kita print out, dia akan berupa file PDF format ya rekan-rekan. Jadi soft file ya, bukan hard copy tapi soft copy rekan-rekan. Terus di sini ada juga bagian setting nih rekan-rekan. Nah, sebelum ke bagian setting, di sini ada printer properties rekan-rekan. Nah, jika lo terhubung dengan printer salah satu printer, misalnya untuk kita di sini kita bisa menentukan. Nah, karena ini saya Adobe PDF, maka di sini tidak ada keterangan terkait dengan misalnya printernya mau bolak-balik ataupun berwarna gitu kan. Ini hanya terbatas, hanya dia sebatas di PDF aja gitu rekan-rekan. Nah, di sini untuk berwarna bisa ya, berwarna. Cuma maksudnya untuk bolak-balik, untuk dibikin booklet ataupun yang lain, sini tidak ada pilihannya rekan-rekan ya. Karena ini terbatas hanya untuk PDF saja. Tapi jika seandainya rekan-rekan terhubung dengan salah satu printer misalnya kan, dimana di fitur-fitur printer tersebut bisa ngeprint seperti booklet ataupun buku bolak-balik, bisa dibikin halaman jadi satu lembar bisa jadi untuk 4 halaman. Nah, itu bisa diatur di printer properties ya. Ini saya cancel dulu ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini ada pilihan setting. Di sini ada print active sheet. Ketika kita klik ini, di sini ada pilihan di bawahnya, print active sheet atau print entire workbook. Nah, kalau print active sheet kita hanya ngeprint worksheet yang aktif saja. Tapi kalau entire workbook kita ngeprint semua workbook. Nah, kalau print selection kita hanya ngeprint bagian yang kita pilih aja. Itu rekan-rekan. Nah, di sini ada ignore print area. Nah, print area nanti akan saya jelaskan, nanti kembali lagi ke Microsoft Excel ya, nanti akan saya jelasin untuk print area ya. Ini kita kembalikan dulu. Nah, di sini ada pages ya. Kalau seandainya rekan-rekan memiliki halaman banyak, nah di sini kan ada 1 of 3, berarti artinya yang dikenali, yang dideteksi oleh Microsoft Excel di sini ada 3 halaman rekan-rekan. Nah, ini halaman 2, ini halaman 3. Nah, kalau teman-teman mau ngeprint halaman 1 aja, maka klik page 1 di sini tuh 1 misalnya ya. Nah, kalau cuma halaman 1 sampai 2 aja, klik 1 sampai 2 misalnya. Terus misalnya mau halaman 2 sampai 3, klik dari page 2 ke 3 gitu rekan-rekan ya. Nah, tapi kalau seandainya mau ngeprint semua, ya sudah kita biarkan kosong aja. Di sini nanti ada print active sheet di sini ya. Nah, kemudian ini untuk pilihan collect
dan lain-lainnya. Uncolored di sini pilihan yang disediakan di Microsoft Excel. Nanti bisa dicek ya. Kalau saat ini saya tidak bisa ngeceknya karena saya tidak ada printer yang terkoneksi ke laptop saya. Nah, kemudian di sini untuk portrait orientation di sini adalah orientasi ataupun layout dari kertas yang kita miliki. Nah, kalau portrait di sini dia vertikal rekan-rekan ya, berdiri gitu ya. Nah, kalau landscape dia horizontal ya. Dia nggak berdiri ya, dia bergeraknya itu horizontal arah X ya, sumbu X. Nah, kalau yang tadi portrait dia sumbu Y, dia vertikal rekan-rekan. Terus di bagian sini ada juga pilihan untuk kertas yang kita gunakan. Di sini ada letter, ada tabloid, ledger, legal ya. Tapi sebagian besar di tempat-tempat kerja kita menggunakan pilihan A4 ataupun A3 ya, rekan-rekan. Tapi di sini rekan-rekan bebas, silahkan mau pilih yang mana. Bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini banyak pilihan ya. Nah, ISO B1 saya juga belum pernah coba, tapi yang sering saya gunakan itu kita menggunakan kertas A4 gitu rekan-rekan. Nah, kemudian di sini untuk margin, nah klik di sini segitiga kecil. Di sini kita bikin last custom setting. Nah, misalnya kalau kita sudah menyeting sebelumnya, di sini kita bisa menyetingnya kembali rekan-rekan. Nah, caranya klik yang ini nih di sebelah kanan nih, di pojok kanan bawah. Di sini ada show margin. Nah, ketika kita klik tombol ini, di sini muncul nih margin-margin rekan-rekan. Nah, misalnya rekan-rekan ini mau digeser ke atas nih, tinggal klik, tahan, tarik ke atas. Atau mau di kebawahin, klik, tahan, ke bawah. Nah, ini bisa diatur di sini rekan-rekan ya. Jadi klik sebelah kanan pojok kanan bawah, di sini ada pilihan show margin. Nah, sebelahnya lagi di sini adalah zoom to page, ini untuk zoom tampilannya ke besar atau kecil gitu ya rekan-rekan. Nah, terus di sini untuk left margin, margin kiri. Nah, ini kita bisa geser-geser rekan-rekan. Nah, tapi tentunya perlu diperhatikan untuk penggunaan margin ini, jikalau printernya tidak bisa mendeteksi, misalnya kita gesernya sampai pinggir banget misalnya kan, nah sementara tidak bisa di print, maka itu sulit nanti printer untuk ngeprint file yang kita miliki gitu rekan-rekan. Ini saya hanya menunjukkan setting-setting bagaimana kita bisa membuat custom untuk margin. Nah, di sini untuk no scaling artinya kita biarkan si ini berdasarkan ukuran sesungguhnya, actual size ya. Print sheet at their actual size. Jadi kita akan memprint worksheet ini sesuai dengan ukuran aslinya. Nah, atau kita juga bisa fit sheet on one page. Nah, di sini kita bisa menjadikan ini si yang tadi itu dijadiin satu halaman aja rekan-rekan. Nah, tadi kan kita banyak nih filenya, tapi kita ingin udah dibikin satu halaman aja misalnya. Terus layoutnya kita ganti dengan landscape, nah gitu rekan-rekan. Maka di sini dia akan diprintkan menjadi satu halaman aja. Ketika kita klik di bagian fit sheet on one page. Nah, terus ada juga fit all column on one page misalnya kan. Nah, di sini rekan-rekan bisa pilih gitu. Nanti settingannya bisa disesuaikan dengan hasil dari masing-masing settingan yang rekan-rekan lakukan. Terus di bagian bawah ada juga page setup. Nah, di sini untuk mengatur. Nah, untuk page-nya di sini kan tadi kita ada pilihan untuk orientation-nya. Nah, ini sama nih. Orientation itu ada di sini landscape. Nah, sementara ini kan kita yang terpilih landscape. Kalau kita mau ganti portrait, kita klik portrait, maka di sini pun nanti akan berubah. Oh, di sini nggak langsung berubah ya. Ketika kita klik OK baru berubah dia jadi portrait rekan-rekan ya. Kita klik lagi page setup. Kemudian di sini untuk scaling. Nah, tadi kan kita bikin fit to one pages ya. Nah, di sini kita tadi pilihannya fit. Nah, sekarang kita bikin adjust to 100%. Kita artinya membiarkan si worksheet yang tadi kita print out itu berdasarkan ukuran sebenarnya atau as per actual size ya. Nah, artinya kita klik OK, maka di sini terpilihnya no scaling, berubah ya. Kalau tadi saya ulangi ya, di sini fit on one pages ya, klik. Nah, di sini kan ada fit sheet on one page. Nah, sekarang ketika saya klik page setup, kemudian saya pilih adjust to. Nah, di sini saya pilih 100% misalnya kan. Nah, coba rekan-rekan perhatikan di sini dia pasti akan berubah jadi no scaling. Setelah itu saya tekan OK, dia berubah jadi no scaling gitu rekan-rekan ya. Kemudian kita klik lagi page setup. Di sini ada pilihan paper size. Nah, paper size sama dengan yang ini rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa memilih langsung di sini atau juga tadi kan kita pilih di sini langsung ya. Nah, atau rekan-rekan juga bisa langsung klik page setup dan menyesuaikan atau memodifikasi kebutuhan yang ada disediakan di jendela pilihan untuk print out ini. Nah,
Seperti di sini ada print quality, di sini akan ada 1200 dpi. Di sini ada pilihan-pilihannya rekan-rekan. Ada ini kerapatan titik-titiknya, jadi bisa lebih jelas, ataupun kita mau bikin agak samar-samar nih, misalnya kita bisa bikin 70 dpi ataupun lebih kecil gitu. Nah, itu standarnya defaultnya dia di 1200. Nah, kemudian di sini first page number ya, kita bikin otomatis, atau seandainya rekan-rekan memiliki banyak halaman nih, kita mau mulai page numbernya di halaman pertamanya itu halaman 5, tinggal ketikkan aja di sini 5 gitu. Oke. Kemudian di sini ada tab-tab menu ya. Di sini kan tadi kita di tab page ya. Nah, kemudian ada juga tab margin. Nah, margin sama seperti yang tadi rekan-rekan. Di sini kan ada margin, ada juga di bagian pojok kanan bawah. Nah, kita bisa ngatur-ngatur di sini. Untuk left kita atur misalnya 0,4 misalnya kan, atau 1 misalnya, atau 2 lah ya. Terus di sini ganti menjadi 1,5 untuk topnya, atasnya ini bawah juga 1,5 misalnya kan. Sorry. Nah, 1,4 lah, atau 1,5 boleh di sini kita ketikkan 5. Nah, kemudian untuk kanannya kita bikin 2 misalnya kan. Nah, itu bisa rekan-rekan bisa diatur di sini. Nah, terus bisa dibikin center on page di sini. Nah, kita klik yang ini, coba rekan-rekan perhatikan di sini ya. Ini akan bergeser dan dia akan membuat center secara horizontal. Coba perhatikan rekan-rekan di bagian tengah ini. Kita klik horizontally. Nah, maka dia bergeser ke kanan tadi ya. Ini saya uncheck, saya hilangkan checklistnya, maka dia bergeser ke kiri tuh. Nah, kemudian yang vertically dia akan bergeser ke bawah rekan-rekan. Tuh, jadi di tengah ya. Nah, ini kalau saya dihilangkan lagi, dia akan ke atas lagi. Kemudian di sini ada tab menu header and footer. Nah, di sini untuk menuliskan header footernya. Untuk header misalnya saya di sini bisa membuat custom header ya. Nah, di sini untuk left sectionnya misalnya saya tulis Aceng aja ya, misalnya kan. Centernya misalnya di sini Bahar. Nah, di sini right sectionnya saya tulis Ceng Bahar misalnya kan. Nah, ini dia nanti akan dimasukkan di headernya di bagian atasnya di kepala ya. Untuk kemudian untuk footernya di bagian bawah misalnya kan. Nah, kita bikin lagi misalnya Kadungora misalnya kan. Di sini di senternya kita kosongin aja, dirinya Garut misalnya. Kita klik OK, maka dia nanti akan muncul di bagian header itu bagian kepala, dan di footer itu catatan kaki. Nah, ini kelihatan ya rekan-rekan. Kalau saya zoom nih, saya perbesar di sini Aceng Bahar, Ceng Bahar untuk header tadi ya. Nah, untuk puternya sendiri di sini ada di bawah nih. Nah, Kadungora Garut gitu rekan-rekan. Ya. Itu untuk page setup di pilihan header and footer ya. Kemudian di sini ada different odd and even page. Di sini kita akan membatasi bagian halaman mana yang dimulai. Nah, ini nanti ya rekan-rekan, maksudnya kalau sekarang dijelasin juga mesti praktek ini ya, baru kelihatan. Dan di sini saya tidak punya printernya, jadi agak kesulitan untuk mempraktekannya. Nah, different first page. Nah, ini untuk membedakan halaman mana yang dijadikan halaman pertama gitu. Nah, ini kalau untuk scale with document dan align with page margin, ini sudah bawaan dari default dari Microsoft Excel sendiri gitu. Nah, kemudian untuk tab menu sheet di sini ada pilihan nih. Ada print area. Nah, print area nanti kita akan belajar juga. Di sini kita bisa klik di ini juga, klik print area di sini ya. Nah, tapi di sini nggak ada pilihannya rekan-rekan. Nanti kita akan lakukannya di pas Microsoft Excel, bukan di jendela menu print ini. Nah, kemudian di sini ada grid line, black and white, draft quality. Di sini rekan-rekan nanti bisa dicoba ya sendiri. Nah, terus di sini ada tombol option di sini. Ini untuk pilihan Adobe PDF. Nah, kalau untuk yang terhubung dengan salah satu printer, nah nanti pilihannya tentunya di sini untuk optionnya akan berbeda rekan-rekan. Dikarenakan saya hanya terhubung dengan Adobe PDF saja, jadi hanya soft copy aja, maka dia tampilnya seperti ini gitu. Nah, oke, ini saya cancel dulu ya rekan-rekan. Sekarang kita akan belajar tentang print area. Nah, print area, nah tadi di bagian awal saya mengatakan kita hanya ingin memprint bagian kotak dalam ini aja rekan-rekan. Maka caranya kita blok ya rekan-rekan. Kita blok di sini sampai terpilih. Kemudian setelah itu pilih yang page layout, menu page layout ya rekan-rekan. Kemudian di sini ada print area. Nah, maka di sini kemudian kita klik ya set print area. Maka si print area ini dia akan dibatasi hanya bagian kolom ini aja. Yang bagian atasnya nggak ada, bawahnya sebagian kanan juga ada. Coba kita buktikan sekarang ya. Kita tekan Ctrl P. Nah, di sini nih bagian atasnya kan nggak dilihat. Nah,
Di sini karena marginnya terlalu kecil, maka kita dia hanya tidak mencukupi untuk file yang tadi ya rekan-rekan. Nah, caranya rekan-rekan bisa dibikin tadi, bikin fit sheet on one page. Nah, di sini udah kelihatan nih rekan-rekan, bagian atasnya itu nggak muncul ya, bagian yang tadi ini nih, bagian header yang kuning ini, sama bagian bawahnya atau bagian kanan. Kenapa? Karena saya tadi membatasi ya, di sini hanya di bagian dalam ini aja yang mau di print out. Nah, jadi hanya bagian dalam ini aja yang di print out. Nah, sekarang misalnya sekarang kita buktikan. Sekarang print areanya saya ganti ya. Sekarang saya blok di sini sampai ke bawah nih rekan-rekan nih, sampai yang tadi latihan kita ketika proses copying. Nah, ini setelah di blok ini kita klik page layout ya, ini masih terpilih, kemudian print area, kemudian klik set print area. Nah, maka di sini akan ditandai kita akan ngeprint sampai area sini rekan-rekan. Coba kita buktikan, kita lihat di Ctrl P, maka di sini tuh ditampilkan sampai dengan teks yang kita tadi pilih gitu rekan-rekan ya. Mungkin untuk tutorial kali ini saya cukup sekian supaya tidak terlalu panjang. Nanti insya Allah untuk sesi-sesi selanjutnya sepertinya kita tidak akan mencukupi dengan cuma 3 sesi ya rekan-rekan ya untuk videonya, karena saya berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin ya, terutama bagi rekan-rekan yang baru mengenal Microsoft Excel, supaya rekan-rekan bisa mendapatkan pemahaman yang kuat ya, supaya nanti ketika praktek juga tidak akan mengalami kesulitan. Rupanya saya cukup sekian untuk tutorial kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.